Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemilihan uji statistik yang tepat. Topik ini sangat menarik karena hampir seluruh penelitian kuantitatif khususnya yang melakukan atau yang dengan hipotesa itu diakhiri atau diselesaikan dengan perhitungan uji statistik. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang uji statistik ini sangatlah penting. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan nanti pada pemilihan uji statistik tentang chi-square atau C-square. Namun demikian, sebelum kita menuju tentang apa saja yang berhubungan dengan uji statistik chi-square atau C-square ini, kita harus memahami lebih dulu tentang tabel uji hipotesa secara keseluruhan. Nah, apabila kita melihat tabel ini, maka pada saat kita ingin menentukan uji statistik apa yang tepat dalam sebuah penelitian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan identifikasi tentang variabel-variabel penelitian kita. Apakah variabel-variabel itu memiliki skala numerik, skala ordinal, atau skala nominal. Sebagaimana kita ketahui bahwa skala data itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada skala data numerik, dalam hal ini nanti adalah interval dan rasio, dan ada skala data kategorik, dalam hal ini adalah ordinal dan nominal. Nah, berdasarkan tabel uji hipotesa ini, tatkala kita menentukan skala datanya adalah numerik, tidak masalah apakah dia rasio atau interval karena dia berada dalam satu kotak yang sama. Namun akan berbeda apabila kita salah dalam menentukan skala data ordinal dan nominal karena dia berada pada kotak yang berbeda. Jadi sekali lagi, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus membedakan atau kita mengidentifikasi variabel bebas kita, jenis datanya apa, variabel terikat kita, jenis datanya apa. Setelah kita menentukan jenis data, maka yang kedua yang harus kita perhitungkan adalah apakah memperbandingkan atau mengkorelasikan. Jadi di dalam hipotesa nanti akan terlihat misalkan apakah ada perbedaan atau bagaimana perbandingan. Berarti ini adalah komparatif. Nah, demikian juga yang kalau dia hubungan misalkan menggunakan kata apakah terdapat hubungan, bisa itu menjadi korelatif. Namun kata-kata hubungan dalam kaitan chi-square itu juga bisa berarti komparatif. Nanti akan kami jelaskan lebih detail pada saat kajian tentang chi-square itu sendiri. Nah, setelah kita membedakan jenis data, kita menentukan keterkaitan hubungan atau keterkaitan antar variabel, maka yang selanjutnya kita lihat terdapat berapa kelompok, ya, 2 kelompokkah atau lebih, terutama pada yang komparatif. Kelompok ini dapat kita contohkan, misalkan kalau 2 kelompok berarti variabel bebas 1, variabel terikat 1. Tetapi kalau lebih dari 2 kelompok, artinya variabel bebas itu lebih dari 1, boleh jadi 2, 3, dan seterusnya. Sehingga 2 variabel bebas, 1 variabel terikat itu kan berarti sudah ada 3 kelompok. Nah, setelah kita menentukan variabel itu berapa kelompok, maka langkah selanjutnya adalah ini berpasangan atau tidak. Untuk mengetahui suatu penelitian itu berpasangan atau tidak, kita bisa melihat dari ada tidaknya intervensi berupa pre dan post, ya. Apakah ada pre test dan post test terhadap variabel tersebut? Kalau tidak ada, berarti tidak ada berpasangan.
Tapi kalau dia ada, berarti dia berpasangan. Nah, setelah kita menentukan jenis data, kita menentukan keterkaitan antar variabel, kita menentukan kelompok, berapa kelompok, dan kita menentukan berpasangan atau tidak, lalu kita menentukan jenis statistiknya. Nah, apabila jenis statistik itu, apabila jenis data misalkan tadi numerik, ya numerik itu kalau berpasangan kita bisa menggunakan uji T-files atau T berpasangan. Nah, demikian dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ini ada tanda panah ke bawah, ya. Tanda panah ke bawah ini menunjukkan uji alternatif apabila dalam uji yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Nah, syarat yang utama untuk uji-uji numerik karena dia parametrik, maka distribusi data harus normal. Uji distribusi data bisa menggunakan uji Sapir-Whorf apabila sampel kecil kurang dari 50, dan apabila sampel besar atau lebih dari 50 dengan Kolmogorov-Smirnov, ya, apabila dia distribusinya normal, maka kita bisa langsung menggunakan uji T berpasangan tadi. Tetapi kalau tidak normal, maka kita menggunakan uji alternatif. Alternatifnya untuk T berpasangan adalah Wilcoxon, untuk uji T tidak berpasangan itu Menwetne, kemudian untuk uji one way ANOVA itu Kroskal-Wallis. Demikian juga untuk uji korelatif yang korelasi Versen itu uji alternatifnya adalah korelasi Spearman. Nah, ini adalah beberapa jenis uji-uji statistik. Nah, sekarang kita berkaitan dengan uji C-square. Uji C-square, ya, uji C-square ini lebih dominan itu untuk data-data yang sifatnya nominal. Walaupun demikian, ordinal juga bisa digunakan. Nah, apabila uji statistiknya kita sudah tentukan C-square, itu berarti ya, berarti jenis data dari variabel terikat maupun dari variabel bebas itu bisa nominal, ya, atau kategorik dalam hal ini. Kemudian dia tidak berpasangan, ya, dia tidak berpasangan. Kemudian dia bisa berupa perbandingan. Walaupun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan ini. Bagaimana atau kapan koefisien kontingensi itu digunakan? Padahal dia juga misalkan uji hubungan. Nah, dalam beberapa literatur, koefisien kontingensi untuk uji hubungan untuk jenis data yang nominal ini bisa kita gunakan apabila di dalam perhitungan lebih menekankan ke arah besarnya hubungan. Maka kita bisa menggunakan koefisien kontingensi. Tetapi kalau hanya melihat kebermaknaan, ya, kebermaknaan, walaupun dia hubungan, itu tetap bisa digunakan C-square atau Chi-square. Mengapa ini bisa dilakukan? Karena C-square atau Chi-square ini dapat melakukan 3 hal, ya, dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, dia dapat melakukan independensi test. Jadi independensi test itu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Kemudian yang kedua, bahwa C-square atau Chi-square ini bisa digunakan untuk homogeneity test, ya, homogenitas test antar subkelompok, ya. Bisa kemudian yang ketiga bisa dilakukan untuk menilai goodness of fit daripada suatu bentuk distribusi. Nah, dalam kaitan ini maka C-square bisa digunakan untuk menilai kebermaknaan, ya, hubungan antara dua variabel sehingga dia masuk sebenarnya di dalam komparatif. Nah, selanjutnya kalau kita ambil contoh kasus seperti ini, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui hubungan kejadian HIV
terhadap riwayat berhubungan seksual dengan pekerja seks komersial atau PSK, di mana data kejadian HEP itu berupa iya atau tidak. Nah, kata iya dan tidak ini artinya adalah nominal. Sedangkan data riwayat berhubungan pernah dan tidak pernah ini juga nominal. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa data nominal ini ada dua macam. Ada data nominal dikotomi kontinu dan ada data nominal dikotomi distrik. Data nominal dikotomi kontinu itu sebenarnya adalah variabel yang awalnya bisa bentuknya ordinal, tetapi dikelompokkan menjadi dua kutub yang berlawanan, misalkan pernah tidak pernah, yang sebelumnya sering jarang, yang sebelumnya misalkan sering, kemudian selalu, sering dan jarang, lalu dikelompokkan menjadi pernah dan tidak pernah. Nah, itu berarti nominal dikotomi kontinu. Namun ada disebut dengan nominal dikotomi distrik. Itu adalah nominal yang memang original. Misalkan jenis kelamin laki dan perempuan, agama dan lain-lain. Nah, jadi jenis data nominal bentuk apapun dia tetap dikategorikan sebagai nominal. Nah, dalam soal ini artinya kita sudah melihat bahwa variabel bebas itu nominal, variabel terikat nominal, kemudian keterkaitan antar variabel itu berupa hubungan, kemudian tidak ada pre-test dan post-test, artinya tidak berpasangan, kemudian kelompoknya hanya dua kelompok saja, maka berdasarkan tabel di atas tadi berarti jawabannya adalah chi-square test. Nah, walaupun demikian, dalam kita menjalankan uji chi-square ini, kita juga harus memahami apa yang disebut dengan algoritma chi-square. Dalam algoritma ini diketahui tabel B kali K, B itu berarti baris, K itu berarti kolom. Nah, apabila tabel 2 kali 2, kemudian syarat-syarat chi-square-nya terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, kita bisa melakukan uji chi-square. Tetapi nanti apabila syarat-syarat chi-square-nya tidak terpenuhi pada tabel 2 kali 2, maka uji alternatifnya adalah uji Fisher. Nah, demikian juga untuk tabel 2 kali K, misalkan 2 kali 3. Jika terpenuhi, ya tetap melakukan uji chi-square, tetapi jika tidak terpenuhi, maka ujinya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, namun berbeda untuk tabel selain 2 kali 2 atau 2 kali 3. Misalkan 3 kali 3 atau 3 kali 2. Apabila chi-square-nya tidak terpenuhi, maka harus dilakukan penggabungan sel dulu. Penggabungan sel itu nanti mengikut alur dari algoritma ini. Namun biasanya cenderung dijadikan menjadi 2 kali 2. Ya, sehingga dapat dilakukan uji selanjutnya. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya syarat-syarat chi-square itu? Nah, syarat-syarat chi-square itu, yang pertama, besar sampel itu sebaiknya 40 sampel. Jadi minimal sampel itu di atas 40. Kalau sampel-sampel kurang dari 40, kurang cocok untuk dilakukan uji chi-square. Kemudian tidak boleh ada sel dengan frekuensi kenyataan yang nilainya 0. Kemudian frekuensi harapan yang nilainya kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% dari jumlah sel. Dan ini berbeda pada setiap tabelnya. Apabila tabel 2 kali 2 maka tidak boleh satu pun sel itu kurang dari 5%. Tetapi kalau tabelnya 2 kali K maka masih boleh jika maksimal 20%. Yang tidak boleh adalah lebih dari 20%. Nah, inilah beberapa syarat-syarat chi-square yang bisa dipahami sehingga kita dapat menerapkan
atau melakukan uji statistik dengan baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para peneliti dan juga khususnya pada para mahasiswa yang sedang mengikuti ujian UKM PPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.